Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, saya buka kesempatan nih, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, karena udah lama kita tidak tanya jawab. Silakan Pak Timotius Ngacam. Ini Baik, Timotius. terima kasih yang saya tanyakan ini tadi. Baik Pak, silakan. Mengenai kitab kebijaksanaan ini tadi, Ya. saya ini, yang saya catat ini ada Mazmur, Pak, ya. Kidung Agung. Saya mohon penjelasan Pak. Oh begitu. Kitab dia kan terdiri atas 3. Jadi perjanjian lama itu kan disusun, ya kan? Kitab historis, kitab nabi-nabi, dan kitab kebijaksanaan. Nah, kitab kebijaksanaan ya terdiri atas kitab Ayub. Kitab Ayub, Pak. Ya. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Putra Sirak. Ya. Jadi kebijaksanaan Salomo dan Putra Sirak itu masuk di dalam Deuterokanonika, ya kan? Ya. Nah, jadi seperti itu. Jelas ya? Jadi yang mau ditanyakan apa, Pak? Yang kedua, ini umum, Pak. Pertanyaan umum. Baik. Jadi di daerah saya itu ada pernikahan antara Katolik dengan Kristen. Katolik dengan Protestan, ya baik. Kristen. Jadi yang si Katolik ini karena tidak setuju, tapi dia itu ibadahnya hari Minggu pun tidak pernah masuk, Pak. Cuma dia itu hanya fanatik. Fanatik. Dia tidak menyetujui antara pernikahan yang Kristen dengan Katolik. Tapi fanatiknya bukan main tuh. Oh. Cuma saya mohon penjelasan dari Bapak. Hari Minggu pun tidak pernah ke gereja, apalagi itu hukum Kristen kan? Itu agama, kalau kami bilang kok agama TV aja. Cuma fanatiknya seperti itu. Saya mau anggapan dari Bapak. Jadi masalah kalau saya teruskan dengan mereka. Jadi begini. Jadi hampir itu Pak. Terima kasih. Masalah pernikahan dan perkawinan itu kan unsurnya kan pribadi, Pak. Nah, ketika perkawinan itu terjadi itu kan di negara kita dulu, kita pakai undang-undang negara itu, bahwa perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu, ya kan, kalau kita baca pasal-pasalnya itu mewajibkan untuk, ya kan, kawin dengan yang satu agama. Nah, kawin dengan satu agama. Nah, agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan yang nomenklaturnya sekitar tahun 2000 itu, ya, jadi negara itu ya merubah, ya, Kristen Protestan ya disebut Kristen saja, sedangkan Kristen Katolik disebut Katolik saja. Nah, itu perkawinan kalau dalam pandangan gereja Katolik itu perkawinan beda gereja, ya kan? Kalau menurut pandangan negara itu perkawinan beda agama. Tetapi menurut pandangan iman Katolik itu adalah perkawinan beda gereja. Ya. Kalau perkawinan beda, tapi kalau menurut undang-undang itu perkawinan beda agama, Pak. Nah, dalam pandangan gereja Katolik, perkawinan yang beda gereja itu, ya, itu kan pemeriksaan berkas-berkas perkawinannya itu kan harus disesuaikan dengan tradisi Katolik, yaitu menggunakan dasar kitab hukum kanonik. Nah, itu makanya disebut pemeriksaan kanonik. Nah, pemeriksaan itu dilakukan, ya kan, melihat apakah perkawinan itu dasarnya apa. Ya. Lalu, mengapa ada yang tidak mengizinkan perkawinan dengan orang yang berbeda gereja? Itu pandangan pribadi, sedangkan gereja Katolik sendiri memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap perkawinan yang beda gereja dan beda agama. Jadi di gereja Katolik itu, asalkan mendapatkan dispensasi dari uskup, dispensasi itu artinya pengecualian dari uskup yang diurus oleh gereja paroki setempat, ya, setelah pemeriksaan dan pelaporan kepada pastor paroki, ya kan, adanya persetujuan perkawinan, ya kan, maka perkawinan itu ya
diajukan untuk mendapatkan dispensasi dari uskup. Nah, uskuplah yang menentukan perkawinan itu bisa diselenggarakan atau tidak. Karena perkawinannya itu adalah beda gereja dan perkawinannya kalau beda agama. Nah, tapi kalau pandangan Katolik, kalau misalnya Katolik dengan Kristen Protestan itu beda gereja namanya. Nah, pandangan itu diberikan ya kan untuk memberikan pemahaman kepada umat. Mengapa? Karena perkawinan itu dasarnya cinta. Jadi gereja memberikan kesempatan bagi orang yang berbeda gereja dan berbeda agama untuk dapat membina rumah tangga. Karena itu adalah hak asasi yang dijamin dan diberikan oleh Tuhan Allah untuk melangsungkan. Ya kan? Tetapi dia harus mendapat izin dari gembala atau otoritas gereja, yaitu uskup. Jelas Pak ya di situnya? Pak Timotius, jelas ya? Di situ dulu. Kalau pandangan pribadinya itu mungkin dia mewakili karena mungkin dia mendapatkan pemahaman itu, tetapi dia tidak mampu menjelaskan secara eksplisit kepada Pak Timotius. Oke. Berikutnya yang kedua. Jadi pengakuannya itu. Kalau memang yang bersangkutan, jadi begini, perkawinan ini kan bukan hanya masalah hukum gereja atau hukum sipil. Ada hukum adat yang mengatur secara tidak tertulis. Ya kan? Dan juga hukum keluarga, Pak. Jadi karena misalnya si yang Katolik itu merasa anak itu di bawah umur, misalnya Pak ya, di bawah 21 tahun itu kan dalam undang-undang itu kan harus mendapat izin dari orang tua. Ya Pak? Kalau di bawah 18 tahun itu harus mendapat izin dari pengadilan. Jelas ya di situ? Nah, ini kita jelaskan dulu. Ya kan? Nah, kalau menurut pandangan pribadinya dia tidak mengizinkan dengan latar belakang karena berdasarkan ya kan? Ketidakrestuan orang tua atau keluarga, itu sah-sah saja Pak. Contohnya misalnya bapak ya kan tidak memberikan restu kepada ya kan anak bapak untuk kawin beda agama atau beda gereja. Tetapi ketika usianya berada di atas 21 tahun, ya kan, kebebasan untuk berumah tangga itu diberikan sepenuhnya kepada si anak. Nah, jadi ada hal-hal yang mungkin harus dipahami. Ada tradisi gereja, ada tradisi negara, ada tradisi keluarga, ada tradisi adat. Nah, dilihat lagi di situ. Nah, persoalan dia tidak ke gereja pada hari Minggu, itu latar belakangnya kembalikan lagi ke pribadi. Yang jelas ketika dia tidak ke gereja pada hari Minggu, dia berdosa berat secara pribadi. Dia harus, ya kan, menerima sakramen taubat, sakramen rekonsiliasi, ya kan, menghadap kepada pastor, ya, karena nanti pastor bertindak sebagai Allah Bapa untuk memberikan sakramen pertobatan. Dalam gereja Katolik tidak cukup hanya pengampunan dosa, tetapi harus mendapatkan rahmat sakramen. Sakramen itu adalah tanda karunia dari Allah, ya. Jadi misalnya dia tidak ke gereja 1 kali, 2 kali, karena dia menolak cinta kasih Allah, maka dia harus ya menerima sakramen tobat, tidak bisa nyelonong terima sakramen Ekaristi. Itu sebenarnya harus dipahami oleh orang-orang Katolik. Ya. Jadi kalau tadi pandangan pribadi saya melihat orang itu, yaitu lumrah-lumrah saja. Ketika ada orang yang misalnya tidak setuju, tetapi kembali lagi, apakah dasar perkawinan itu atas dasar cinta, atau atas dasar paksaan, atau atas dasar jodoh, itu kan kembali ke pribadinya masing-masing. Nah, menurut pandangan saya, pendapat saya, apa yang dilakukan oleh orang tua itu, atau orang itu, ya, dia misalnya fanatik atau fanatisme, mungkin karena dia punya dogma yang diberikan waktu katekumen atau dalam pengajaran itu seperti itu,
dia memahaminya secara, ya kan, pemahaman dia ya sah-sah saja begitu, Pak. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Dan ketika dia tak datang ke gereja bukan juga urusan kita, ya kan? Mungkin, ya kan, pandangan dia ya dogmanya ya itulah begitu. Nah, jadi itu saya melihatnya itu dari perspektif itu. Jadi itu, Pak. Ya, persoalannya bukan masalah pelarangan atau tidak begitu. Kalau menurut pandangan Katolik, perkawinan beda gereja itu diakui asalkan perkawinan itu dilangsungkan, ya kan, dalam gereja Katolik. Kemudian yang pandangan ya si lelaki atau perempuan yang beda gereja itu tidak pernah dipaksa untuk masuk Katolik. Tapi perkawinannya harus diberkati dalam gereja Katolik karena ya berhubungan dengan ya cinta kasih Allah yang harus diterima setiap minggu oleh orang Katolik itu ya itu menerima tubuh dan darah Kristus, Pak. Kalau perkawinannya tidak diberkati dalam gereja Katolik, secara otomatis dia akan ya tidak bisa menerima sakramen Ekaristi itu. Nah itu, begitu juga kalau perkawinan beda agama. Ya kan? Gereja Katolik memberikan dispensasi, maka si lelaki atau perempuan Katolik itu wajib ya diberkati dalam gereja Katolik karena ada cinta kasih Allah yang harus dia terima setiap minggu dalam misa itu, yaitu sakramen. Nah itu, Pak. Tetapi yang berbeda gereja atau berbeda agama itu tidak pernah dipaksa untuk menjadi Katolik. Nah itu harus dipahami, Pak. Tidak pernah dipaksa untuk menjadi Katolik karena itu agama itu adalah kebebasan. Begitu juga memilih gereja juga adalah kebebasan. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Nah, masalah dia fanatik luar biasa itu urusan pribadi masing-masing. Ya kan? Dialognya terjadi ketika harus dipahami bahwa seseorang ya dalam gereja Katolik kalau sekali hari Minggu dia tidak ke gereja, dia berdosa berat, Pak. Maka dia harus menerima sakramen pertobatan. Itu bagi semua yang dibaptis dalam gereja Katolik. Nah, jadi seperti itu, Pak Timotius Ngacam. Demikian jawaban saya, walaupun ya Tapi mohon maaf, Pak. simple. Ini. Silakan. Baru-baru ini keponakan saya itu kan Katolik. Ya. Jadi suami agama Buddha. Pontianak kan, jadi ya mau dia ikut Katolik, tidak kan di dalam pernikahan saya lihat tuh si suami ini tidak menerima perjamuan itu, Pak. Ya, tidak menerima komuni. Itu perkawinan ini beda agama, Pak. Ya, dia pindah, tapi kalau menurut informasi saya dengar dia masih tetap Konghucu. Oh, tadi katanya Buddha, ini tiba-tiba Konghucu. Buddha kurang lebih ya. Beda, Pak. Karena kalau sekarang ada 6 agama, Pak, yang diakui di Indonesia. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan yang sekarang disebut nomenklaturnya agama Kristen. Berikutnya agama Kristen Katolik, nomenklaturnya Katolik. Berikutnya agama Hindu, agama Buddha dan agama Konghucu. Nah, kalau perkawinannya itu dia harus, kalau agama Buddha dan Konghucu ya beda, Pak. agama Buddha dia. Ya Buddha. Lalu waktu perkawinannya dia kan harus diberkati di gereja Katolik, Pak. Betul. Dia mendapat dispensasi, Pak, namanya tuh perkawinan dispensasi karena perkawinan beda agama. Dan dia tidak masuk agama Katolik karena dia perkawinannya tetap diakui gereja, diberkati dalam ya gereja Katolik, tetapi dia adalah bukan Katolik. Nah, memang itu perkawinan dispensasi. Begitu, Pak, maksudnya. Jelas. Jelas, Pak, ya. Pak, akta anaknya. Nah, begini, Pak. Syarat perkawinan dispensasi itu kan nanti kan dia waktu pemeriksaan kanoniknya itu kan diperiksa oleh pastor paroki. Ya. Atau pastor yang diberi mandat untuk memeriksa kanonik itu ya pasti pastor paroki, Pak. Dari sebelah laki-laki. Laki-laki kan yang Katolik nih. Ya.
Oh, yang perempuan ya. Perempuan Katolik. Nah, itu harus diperiksa pemeriksaan kanoniknya oleh pastor paroki si pihak perempuan yang Katolik itu. Setelah itu dipertanyakan terus, Pak. Apakah, ya kan dia bukan Katolik. Karena memang syarat perkawinan dispensasi itu anak itu harus dididik ya dengan pendidikan Katolik begitu. Nah, kalau dia tidak setuju dengan syarat itu, ya perkawinannya tidak bisa diselenggarakan, Pak. Makanya dia harus paham bahwa perkawinan dispensasi itu ada syarat yang melekat pada dirinya. Kalau dia mengingkari syarat itu, dia berdosa berat begitu. Itu harus dipahami sebagai bentuk konsekuensi logis ketika perkawinannya diberkati dalam gereja Katolik. Nah, bagaimana akta sipilnya? Ya, akta sipilnya sekarang itu kan memang ada ketentuan bahwa perkawinan beda agama itu tidak diakui oleh undang-undang. Tetapi ingat, dalam undang-undang itu juga diakui perkawinan itu bisa diselenggarakan ya kan oleh lembaga agama. Jika salah satu pasangannya bersedia mengikuti tata cara ya kan perkawinan agama dari salah satu pasangannya. Sehingga perkawinan itu bisa dicatatkan di. Nah, memang sekarang agak rumit, Pak. Karena memang ada peraturan itu ketika ada gugatan di MK tentang perkawinan beda agama. Ya, salah satunya mau tidak mau, salah satu pasangan dari Pak Sutri itu harus mengalah. Mungkin dia ikut katakumen dulu, dia tidak langsung menyambut, Pak. Karena dia harus ikut yang namanya masa katekumenat. Masa penerimaan sebagai ya kan anggota atau umat atau jemaat gereja Katolik. Nah, jadi begitu. Nah, nanti pada waktu malam Paskah atau malam Natal, yang bersangkutan itu sudah siap, ya kan, barulah dia dibaptis. Nah, itu, Pak. Nah, ini memang masalah kawin nih, Pak. Kawin tuh berdua, tapi nikah tuh ributnya semua orang, Pak. Termasuk kita pun ribut jadinya. Inilah kawin itu mengandung, nikah tuh mengundang. Enak deh, Pak. Kalau kawin tuh pakai urat, nikah tuh pakai surat, Pak. Nah, ini beratnya, Pak. Jadi ya, memang kalau ngurus kawin nih berat, Pak. Ya kan? Bisa sekampung nanti dia ributnya. Ya kan? Padahal mereka yang nyamannya, kita bagian yang tak nyamannya, Pak. Kita yang berdebat, ujung-ujung kita yang jadi bertengkar, kan begitu. Dia berdua asik aja bercumbu rayu, cium-ciuman, kan begitu. Kita ini yang lalu tegang urat-urat kita. Nah, begitu, Pak. Ini ada satu lagi, Pak. Ya, silakan, Pak. Tidak apa-apa, masih ada waktu kok. Dengan anak saya nikah Kristen. Iya. Menantu kan kan. Jadi mereka itu anak saya itu dibaptis ulang di Jelimpo waktu itu. Sedangkan dia udah baptis dewasa secara Kristen, cuma surat baptisnya tidak tertib. Jadi di dalam Katolik kan tidak boleh sama, Katolik dan Kristen tidak boleh baptis ulang, kan? Jadi saya baptis di Jelimpo, Pak. Oh, begini. Pengalaman di bidang rohani, tidak jangan. Bapak kan tahu imbat saya kan? Nah, Pak Aloysius. Udahlah, saya mengerti tentang rohani. Yang penting intinya kita menyembah Yesus dengan. Terima kasih. Baik. Gini, Pak, kalau tidak ada surat baptis dari gereja Kristen terdahulu, yaitu hak pastor paroki ketika dia ditanya untuk mengurus perkawinannya itu dia mau itu sebenarnya penerimaan kembali, Pak. Nah, kalau tidak ada surat resmi dari gereja Kristen sebelumnya, Pak, dia bukan dibaptis ulang, Pak. Tetapi pastor paroki itu ya kan wajib melakukan yang namanya penerimaan kembali dengan tata cara pembaptisan kembali supaya surat baptisnya dari gereja Katolik itu keluar, Pak. Karena surat baptis dari gereja sebelumnya tuh tercecer, mungkin hilang, mungkin tidak ada, Pak. Itu untuk administrasi gereja, Pak, namanya. Jadi bukan dibaptis 2 kali, Pak. Jadi penerimaan kembali sebagai syarat administrasi dia mendapatkan surat baptis begitu. Dan itu ya kan memang dilakukan, bukan dibaptis 2 kali, hanya penyerahan kembali saja, Pak. Begitu. Ya, mungkin salah interpretasi dari anak saya kan.
kan. Mungkin salah sampai mungkin. Kamu dewasa udah dibaptis, gue bilang kan. Kan? Betul, betul. Dengan Imat, karena Imat itu kan orang gereja, kan? Lucius kan. Ya. Nah, jadi saya paham lah, saya bilang jangan dipersoalkan masalah itu. Oh, baik. Ya. Tuhan, saya. Puji Tuhan, haleluya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ya kan? Oke. Jadi untuk hari ini cukup dulu. Kalau memang ada pertanyaan minggu depan, boleh ditanyakan kembali. Hal-hal yang mungkin, ya kita saling sharing lah Pak, dialog ya. Baik, demikianlah bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Semoga Paskah selalu memberkati kita dimanapun kita berada untuk menjadi saksi-saksi iman yang hidup. Bahwa haleluya, puji Tuhan, Yesus telah bangkit. Mari kita tutup bimbingan penyuluhan dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkaulah yang memberikan kami rahmat kehidupan. Terima kasih atas rahmat Paskah yang terbesar dalam hidup kami semua umat manusia. Sehingga Yesus Kristus mengorbankan diri di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan umat manusia. Berkatilah istri-istri kami, anak-anak kami, para orang tua kami, dan juga para menantu, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami cintai, dan segenap umat di gereja Rutan Ukumene ini, agar selalu bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera. Kami berdoa juga bagi musuh-musuh kami, mohon rahmat pengampunan bagi kami, agar kami mampu mengampuni musuh-musuh kami. Dan kami juga berdoa bagi kawan-kawan kami yang sakit, agar dipulihkan, disembuhkan, terutama dari kelumpuhan iman, agar kembali bergabung bersama kami dalam setiap kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan kegiatan ibadat yang dilaksanakan oleh pengurus gereja ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve!